Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Ya, kita mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwasanya di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di rumahnya ini. Dan kemudian bersama itu pula Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan banyak sekali rahmatnya kepada kita, termasuk di antaranya hujan yang saat ini ya turun bersama kita. Maka itu semua adalah nikmat yang patut kita syukuri para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang saat ini mereka begitu mengharapkan turunnya hujan. Akan tetapi di tempat mereka hujan belum turun juga. Padahal mereka sangat membutuhkan untuk mengairi tanaman dan yang lainnya. Maka untuk itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Jangan sampai kemudian turunnya hujan itu menjadikan kita justru kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian dengan turunnya hujan kita menjadi kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ketika hujan turun banyak orang yang mengeluh dengan alasan bahwanya dengan turunnya hujan usahanya tidak laku. Dengan turunnya hujan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berdagang dan yang lainnya. Maka sejatinya tidak demikian para jamaah. Bahwasanya hujan adalah rahmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa mensyukurinya, ya tentu itu adalah sebuah kebaikan yang bisa kita harapkan balasannya nanti di akhir. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang bab yaitu yang menjadi pelopor dalam berbuat kebaikan atau keburukan. Dan pada bab kali ini kita masuk bab yang baru, bab yang ke-20 yang diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi ya dengan judul Babu fid dalalati 'alal khair. Babu fid dalalati 'ala khairin wa du'a'u ila huda aw dhalalah. Bab ya yang menjelaskan kepada kita tentang menunjukkan atau memberikan petunjuk kepada kebaikan. Jadi menunjukkan terhadap perkara yang baik dan berdoa untuk mendapatkan hidayah atau kesesatan. Nah, atau menyeru kepada petunjuk, ya mengajak kepada petunjuk atau kepada kesesatan. Nah, sebagaimana biasa, Al-Imam An-Nawawi dalam mengawali babnya, beliau menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u ila rabbik." Dan serulah, ajaklah kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 67. Allah juga berfirman wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. An-Nahl 125. Jadi ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Nah, dari dua ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i ini dijelaskan oleh Fadilul Syekh Muhammad Al-Utsaimin bahwasanya ketika Imam An-Nawawi menukil ayat tersebut di dalam bab yang tadi, ya bab tentang menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak untuk
mengajak kepada petunjuk ataupun kesesatan, ya, maka di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud memberikan petunjuk kepada manusia untuk kepada kebaikan itu maksudnya kita menjelaskan ini loh perkara yang baik, menjelaskan kepada orang ya ini yang manfaat, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau yang kemarin kan kita langsung memberikan contoh amal perbuatan kan gitu. Jadi ketika Rasulullah menganjurkan untuk bersedekah langsung duluan beri contoh untuk sedekah, menjadi pelopor. Nah sekarang ini pembahasannya adalah menjelaskan, menunjukkan ini loh yang baik, ini yang buruk. Jadi sekarang bagaimana kalau ada orang yang seperti ini? Maka kalau ada orang yang menjelaskan yang seperti ini, maka kemudian dia juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Misalkan contoh, ya, kalau ada orang yang menjelaskan tentang apa perkara baiknya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu pahalanya besar, setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Meskipun dia tidak membaca, tapi orang yang dijelaskan itu kemudian dia membaca Al-Quran atas dasar apa yang dia jelaskan, maka orang yang membaca Al-Quran dapat pahala. Dan orang yang mengasih tahu, memberitahu tadi juga dapat pahala yang sama seperti pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Nah itu maksudnya. Jadi menjelaskan tentang kebaikan itu seperti itu, menunjukkan tentang perkara kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Nah. Adapun mengajak orang untuk berbuat baik, yaitu tentu lebih khusus lagi. Karena ada kalanya kalau kita menjelaskan saja itu belum tentu kita mengajak kan gitu. Ya, kita bisa saja menjelaskan tadi, misalkan contoh tadi, ya membaca Al-Quran itu banyak pahalanya kan gitu. Ya, tapi kita cukup menjelaskan saja. Tapi kalau berdakwah mengajak itu lebih khusus lagi. Jadi kita kemudian dudukkan, kita ajak bicara dan kemudian kita ajak ngaji bareng. Ayo ngaji, kita baca Al-Quran. Ini sudah lebih khusus lagi, lebih lagi dari sekedar menjelaskan. Nah, dan tentu yang seperti ini adalah lebih afdal, lebih utama, karena kita berbuat lebih banyak. Nah, dan kita selaku manusia memang diperintahkan untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu wad'u ila rabbi, ajaklah, serulah kepada Tuhan, yaitu kepada kebaikan, kepada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhir ayatnya Allah berfirman, innaka la'ala hudam mustaqim. Sungguh engkau ya benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Di ayat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, Allah berfirman bahwasanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Ya. Ini dalam surat An-Nahl 125. Ayat yang semakna bisa kita lihat misalkan di dalam surat Al-Imran 104 105. Allah berfirman di sana, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Jadi hendaklah ada di antara kalian itu sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Dan janganlah kamu menjadi orang yang bercerai-berai dan saling berselisih setelah datang penjelasan kepada kalian. Karena mereka itu yang suka berpecah belah, suka berselisih itu, mereka itulah bagi mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Dari ayat-ayat ini para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayat seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Yang mana ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita itu senantiasa hendaknya supaya apa? Supaya menjadi dai, supaya menjadi orang yang mengajak orang lain untuk kembali kepada jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajak umat Islam atau seluruh manusia itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan
Kemudian kalau kita ingin berdakwah, tentunya bahwasanya dakwah yang harus kita lakukan itu harus atas dasar tentang ilmu. Jadi kita berdakwah, ya mengajak, yang kita ajakkan itu sesuai dengan ilmu. Jangan kemudian kita asal-asalan dalam berdakwah. Karena kalau kita misalkan mengajak tanpa dasar ilmu, bisa jadi nanti kita menganggap bahwasanya kita mengajarkan ini loh baik, padahal itu ternyata tidak baik. Kita mengatakan oh ini salah, padahal itu benar. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kalau kemudian kita ingin berdakwah, ingin mengajak orang lain, tentu kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Kita memiliki ilmunya, menguasai, dan kemudian baru kita mengajak orang lain atau mengajarkan kepada orang lain. Karena kalau kita tanpa ilmu, ya tentunya itu justru akan membahayakan, ya, membahayakan bagi diri sendiri maupun membahayakan bagi orang lain. Nah, kalau kita ingin mengajak orang lain, ya tentunya kita tidak harus menjadi seorang ulama besar, tidak harus. Kalau kita menjadi ulama besar yang memiliki banyak ilmu, semua ilmu kita miliki, ya itu tentu lebih baik. Tetapi ketika misalkan kita baru memiliki sebagian ilmu, tapi kita memang benar-benar menguasai, paham betul tentang ilmu itu, ya maka boleh kita mengajak orang lain untuk seperti itu. Ya misalkan seperti tadi, misalkan kita paham ternyata dalam membaca Al-Quran itu berpahala, misalkan seperti itu. Kita paham betul dalilnya, kita sudah pernah tahu. Kemudian ya keutamaannya, ya kita bisa mengajak orang lain untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi apa yang kita pahami dengan pemahaman yang benar, meskipun itu satu, dan yang lain kita belum tahu, ya boleh kita ajakkan. Dan kita yakin itu bahwasanya itu sesuatu yang benar, maka itu boleh kita sampaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi kalau kita paham tentang satu masalah, kita paham betul benar yang kita pahami, maka boleh kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Dan tentu kita tidak boleh menyampaikan apa yang kita tidak memiliki ilmunya. Sekali lagi bahwasanya kalau kita menyampaikan sesuatu tanpa ilmu itu berbahaya. Berbahaya bagi yang menyampaikan, juga berbahaya bagi yang disampaikan. Yang menyampaikan apa bahayanya? Dia akan jatuh kepada perbuatan haram. Perbuatan haram, perbuatan dosa. Yang mana Allah menyatakan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Di sana Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Al-A'raf 33. Di ayat ini Allah menyebutkan kepada kita tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Al-fawahish, perbuatan keji. Ya, yang baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, semua perbuatan yang jelek-jelek itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa, kemudian memberontak ya tanpa dasar yang benar. Ya, kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk yang diharamkan. Ya, dan kemudian ya kita mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Maka ini sama sekali tidak boleh, diharam kita mengatakan yang demikian. Jadi kalau kita berbicara atas nama Allah, ya tentu harus ada atas dasar ilmu. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari Sunnah Rasulullah SAW. Karena jangan sampai misalkan seperti orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah itu melarat. Itu kata orang Yahudi, na'udzubillah. Ya. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena mereka disuruh bersedekah. Nah, kenapa Allah kaya, ngapain menyuruh orang Yahudi bersedekah? Berarti Allah melarat, kata orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah adalah yang maha kaya. Jadi kita nggak boleh mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa dasar ilmu. Demikian juga kita nggak boleh ikut-ikutan kalau kita nggak punya ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut-ikutan kalau kamu nggak tahu bahwa itu benar atau salah. Jadi kalau kita mau mengikuti, pastikan yang kita ikuti itu sesuatu yang benar. Baik. Kenapa kok demikian? Ya karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, apa yang kita dengar, penglihatan, apa yang kita lihat, demikian juga hati, yang apa yang kita pikirkan dalam hati kita, itu semua itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau kita ingin menyiapkan jawaban yang benar, ya kita dari sekarang juga harus berbuat yang benar.
Jangan sampai kemudian berbuat asal-asal ikut, tapi kita nggak tahu itu benar atau salah. Sehingga nanti kalau ditanya kita nggak bisa menjawab. Nauzubillah min dzalik. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, dalam berdakwah kita harus memiliki ilmu tentang apa yang kita dakwahkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Harus memiliki ilmunya. Yang kedua, yang harus kita miliki juga dalam kita mengajak itu, ya, kita harus memiliki hikmah di dalam berdakwah. Seperti apa itu? Ya, kita harus bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Kemudian kita mengajak manusia sesuai dengan keadaannya. Ya, siapa yang manusia yang sudah menerima kebaikan, ya kita sampaikan dengan apa yang sesuai kepadanya. Atau manusia yang sama sekali masih belum mengerti tentang agama, ya kita ajari dengan sesuatu yang sesuai dengan pemahamannya, apa yang dia bisa pahami. Ya. Maka masing-masing kepada siapa kita berbicara itu kita sesuaikan dengan kemampuan. Kepada anak kecil bagaimana kita berbicara, kepada orang yang sepuh bagaimana kita berbicara, itu disesuaikan. Itulah yang namanya hikmah. Sehingga ketika Rasulullah SAW beliau mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, maka Rasul memberitahu kepada sahabat Mu'ad ini bahwasanya nanti di Yaman itu beliau akan berdakwah kepada orang-orang ahli kitab. Diberitahu terlebih dahulu. Kenapa? Karena berdakwah kepada ahli kitab berbeda dengan berdakwah kepada orang-orang musyrik yang ada di Jazirah Arab. Bedanya bagaimana? Ahlul kitab mereka memiliki ilmu, mereka punya kitab. Jadi kadang yang mereka bisa membantah, bisa mendebat dan sebagainya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW membekali sahabat Mu'ad dengan pengetahuan bahwasanya yang akan didatangi ini adalah ahli kitab, supaya dipersiapkan apa yang nanti sesuai bagi mereka, yaitu kaum ahli kitab. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam firman Allah tadi, Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Maka ketika kita ingin berbicara kepada manusia, tentu cara bicara kita antara satu manusia dengan manusia yang lain itu berbeda. Kepada siapa kita berbicara, tentu bahasa kita gunakan juga berbeda. Ya. Tata caranya pun berbeda. Tidak kemudian disamaratakan. Ya, antara misalkan kita berbicara kepada para mahasiswa, berbicara dengan petani atau berbicara dengan anak-anak itu berbeda. Ya, temanya, materinya, penyampaiannya itu sesuai dengan ya cara berpikir masing-masing dari siapa yang kita ajak berbicara. Maka dari sini yang ketiga yang harus kita miliki juga tadi selain bekalnya yang pertama tadi bahwasanya kita harus memiliki ilmu apa yang kita dakwakan. Yang kedua tadi yaitu tentang bagaimana kita berdakwah, dan yang ketiga kita harus tahu siapa yang kita dakwahi. Ya, kita berdakwah kepada siapa. Nah, itu juga penting untuk kita pahami. Ya. Karena yang kita dakwah itu ya ada beberapa keadaan yang berbeda-beda. Ada kalanya mereka itu orang yang bodoh, sama sekali belum pernah belajar agama, maka kita perlu mengajari dengan baik. Ya. Atau ada orang-orang yang memang dia itu sombong atau menentang-nentang tentang ajaran agama, maka ini kita berbeda pula berbicara kepada mereka. Ya. Ada yang mereka itu sudah menerima kebenaran, ya maka itu juga kita bagaimana menyampaikan itu berbeda dengan orang yang masih enggan untuk menerima kebenaran. Ada orang kalau misalkan dia disampaikan Allah Ta'ala atau misalkan dalam Al-Quran langsung percaya. Tapi ada orang juga ketika disampaikan ini adalah firman Allah masih mikir-mikir kan gitu. Iya apa enggak gitu. Nah untuk itu perlu kita harus memahami tentang kondisi masing-masing mad'u tersebut. Jadi misalkan ada sebuah contoh. Kalau misalkan kita sholat berjamaah seperti di sini gitu kan. Sekarang sholat maghrib seperti tadi. Tiba-tiba dalam sholat kita ya ada jamaah misalkan seperti tadi, ada anak-anak yang bicara ketika sholat misalkan seperti itu. Ya tentu kalau misalkan anak-anak yang berbicara seperti ini namanya anak-anak kan gitu ya. Ya.
Ya enggak serta-merta langsung ketika sholat kita pukul, ya tidak seperti itu. Supaya berhenti ngomongnya tidak. Tapi kemudian ya nanti ketika selesai sholat kita bilang, nah kalau waktunya sholat itu nggak boleh ngomong, sholat itu yang dibaca bacaan sholatnya saja, kan bisa seperti itu. Atau bahkan mungkin barangkali ada orang yang belum pernah belajar agama, baru semangat masuk semangat belajar agama, langsung ikut sholat berjamaah. Nah, yang saya pernah jumpai, ya melihat dia sholat itu, ya saya jadi nggak tahu, nggak sempat waktu itu mau saya ajak bicara, nggak sempat, karena begitu selesai sholat orang langsung pergi. Jadi ketika sholat dia itu memakai pakaian, ya mohon maaf, jadi pakaiannya yang ya kayak model-model apa ya, orang jalanan gitu. Jadi celananya itu sobek, paha-pahanya itu sobek-sobek semua kan gitu. Nah itu kan secara syarat sebenarnya kan tidak memenuhi syarat kan gitu. Nah sebenarnya kalau seperti itu kemudian ya dia masih dengan pakaian yang ala kadar apa ya seperti orang di jalan seperti itu. Nah kalau seperti ini misalkan langsung dibentak, ini sholat nggak tahu pakaian sholat itu nggak pantas kayak gini. Nah itu kan justru malah dia nggak mau kembali ke masjid. Tapi perlu difahamkan. Jadi dengan omongan yang baik, ya mungkin dipinjemin sarung atau gimana kan. Ya kok pas kebetulan saat itu juga saya nggak bawa sarung gitu ya, nggak bisa dipinjemkan gitu. Jadi ya makanya yang seperti itu perlu dilihat kondisinya bagaimana supaya orang itu tidak menjadi kapok untuk ke masjid. Karena ada yang baru pertama kali ke masjid, terus dia salah di masjid langsung dimarahi. Enggak berani, enggak mau lagi kembali ke masjid. Alhamdulillah. Jadi itu yang namanya berdakwah dengan hikmah para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengajak kepada jalan Tuhan. Ya, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya disebutkan demikian sebagai syariatnya Allah atau jalannya Allah ya karena memang Allah yang membuat syariat itu. Allah yang menunjukkan kepada syariat itu. Dan sebab kedua bahwasanya Allah juga yang menjadikan seseorang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang Allah syariatkan. Dan kita nggak mungkin bisa sampai kepada Allah tanpa mengikuti jalan yang Allah ajarkan kepada kita. Contoh misalkan ya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepadanya ya dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat. Seperti itu kan, atau korban yang lainnya. Nah, kemudian ada orang yang pengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan caranya sendiri. Misalkan dengan apa? Dengan cara semedi atau bertapa di gua. Itu bukan Allah syariatkan. Itu kira-kira sampai enggak kepada Allah? Tidak sampai karena dia tidak mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah menjelaskan bil hikmah wal mau'izah. Wal mau'izah hasanah. Ya, yang dinamakan demikian ya tadi sudah kita jelaskan ya hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kemudian kalau mau'izah itu apa? Mau'izah itu kita memberikan peringatan, mengingatkan ya dengan motivasi, dengan memberikan motivasi atau memberikan ancaman-ancaman ya mengingatkan tentang perkara ini pahalanya demikian, kalau meninggalkan ini dosanya seperti ini. Itu namanya mau'izah, memberikan peringatan kepada orang-orang. Nah, kalau ternyata misalkan ada orang yang sudah diberikan nasihat seperti itu, diberikan mau'izah, ternyata dia malah membantah-bantah. Dia malah mendebat-debat. Ya, maka kemudian Allah melanjutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada yang kamu terima seperti itu, ya kata Allah Subhanahu ya sudah dibantah dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau orangnya itu membantah dengan omongannya kasar, kita nggak perlu ikut kasar. Kita cukup menjelaskan yang benar, bagaimana menjelaskan apa yang kesalahan yang dia lakukan. Jadi cara kita membantah, mendebat itu harus dengan yang lebih baik. Ya, tidak boleh kita lebih kasar, lebih keras tidak boleh ya. Ya, kemudian ya apa yang menjadikan orang tersebut, orang yang membantah itu istilahnya itu mau menerima kebenaran, itu yang harus kita pilih. Nah, baik, ada di antara manusia yang mana mereka itu kalau disebutkan
firman Allah, sabda Rasulullah langsung beriman, langsung percaya. Ada juga yang ketika disebutkan ini firman Allah, ini hadisnya Rasulullah, dia mengatakan, oh nanti dulu, harus kita buktikan benar apa tidak. Nah, seperti ini bahaya seperti ini karena dia tidak beriman kepada firman Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tapi dia beriman dengan akalnya. Jadi dia menimbang Al-Quran dan hadis sesuai dengan akalnya. Kalau sesuai akalnya dia terima, kalau nggak sesuai dia tolak. Nah, jadi dia itu lebih mengikuti akalnya. Ini bahaya. Dalam Islam tidak dibenarkan yang demikian. Dalam Islam kita apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar Allah berfirman, kita taat. Kita dengar Rasulullah bersabda, kita taat. Itu dalam Islam. Yang namanya Muslim itu kan pasrah, tunduk, patuh kan gitu. Nah, kita mengaku orang Islam, ya kita harus tunduk patuh dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bukan kemudian baru kita terima kalau memang itu terbukti secara ilmiah baru kita terima. Contoh misalkan, ya ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau misalkan ada lalat nyemplung kepada gelas minuman kita, apa yang kita lakukan? Dibuang atau gimana? Ya, kalau Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, jadi kalau ada lalat yang nyemplung di gelas, dicelupkan sekalian, ditenggelamkan, terus baru dibuang lalatnya, terus diminum, ditelepkan gitu. Karena kata Rasulullah bahwasanya di satu sisi saya itu ada racun, sisinya ada penawarnya, dan yang nyemplung duluan itu mesti yang racunnya. Jadi ketika dicelupkan sekalian itu sudah ternetralkan racunnya lalat itu. Sehingga ya cukup ditelepkan sekalian, terus kemudian diambil, dibuang, lalatnya diminum air, tidak masalah. Ya, itu ya kalau bagi orang-orang yang hanya menggunakan akal, ya akan menolak. Gimana bisa seperti itu kan? Tapi sekarang sudah terbukti secara medis memang demikian dan terbukti kan gitu. Ya, misalkan contoh yang lainnya, ketika ada wadah yang dijilat anjing, ya untuk mencucinya kan harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan dicampur dengan tanah kan gitu atau pasir gitu. Ya kalau orang-orang sekarang mungkin kan sekarang sudah banyak sabun deterjen yang tapi harus 7 kali kan gitu. Dibuktikan ternyata memang nggak cukup, harus 7 kali gitu kan. Dan itu baru bisa bersih bekas dari jilatan anjingnya itu. Nah, kalau orang-orang hanya mau percaya dengan ajaran Nabi setelah dibuktikan secara ilmiah, ini bahaya seperti itu. Tapi kalau kita selaku orang Muslim, ketika Nabi mengajarkan, kita langsung percaya dan kita amalkan. Tidak harus menunggu pembuktian secara ilmiah. Karena dalam agama kita tidak semuanya bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya contoh misalkan dulu sebagaimana kita contohkan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana misalkan Nabi dalam satu malam dari Mekah kemudian ke Palestina, kemudian naik ke langit ke-7, turun lagi ke Mekah. Itu nggak bisa dibuktikan sampai sekarang pun nggak bisa dilakukan. Ya, secara ilmiah nggak bisa. Nah, itu kalau bagi orang yang istilahnya hanya mengukur agama berdasarkan akal, ya mereka akan menolak. Sehingga setelah peristiwa Isra Mi'raj itu banyak yang kembali murtad. Nah, tapi kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq, ya, kalau memang Nabi itu mengatakan demikian, maka saya percaya. Ya, maka kemudian dapat gelar As-Siddiq yang selalu membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu kalau kita selaku orang mukmin, ya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, maka kita harus percaya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa maka lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidaklah ada bagi orang mukmin itu dan juga orang mukmin perempuan, laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul sudah memutuskan, tidak boleh bagi mereka itu punya pilihan lain. Wajib ikut apa yang diputuskan Allah dan diputuskan oleh Rasulnya. Nah, itu adalah sifat seorang mukmin. Nah, taib para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan jidal tadi, mendebat ya. Allah menyatakan wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka yang mendebat dengan cara yang lebih baik. Juga ayat yang lain menjelaskan kepada kita, ya wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Dan janganlah kalian mendebat ahli kitab itu kecuali dengan yang cara lebih baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, maka mereka ini ya yang zalim itu ya kalau terhadap orang-orang yang zalim
ya ketika sudah istilahnya didebat dengan cara lebih baik, tapi mereka justru malah apa berbuat tidak baik kepada kita, ya sepatutnya kepada mereka ya kita nggak boleh berlemah lembut lagi, kita harus tegas kepada mereka. Bahkan ya kita diberitakan sampai perang pun ya sanggup kepada mereka, memerangi orang yang berbuat zalim kepada orang Islam. Sampai apa? Sampai mereka itu mau tunduk kepada hukum Islam dan mau membayar jizyah atau membayar peti kepada umat Islam, dan mereka dalam keadaan terhina. Itu yang harus kita lakukan kepada orang-orang ahli kitab. Jadi dalam ayat tadi, dalam kita berdakwah ada 4 tingkatannya. Yang pertama kita harus berdakwah dengan hikmah. Ya, dengan hikmah itu ya dengan sesuatu yang sesuai dengan pada tempatnya tadi. Kemudian dengan mau itu memberikan nasihat, peringatan, ya, mengingatkan, memberikan motivasi, ya, memberikan ancaman. Kalau nggak mau juga masih mendebat-debat, ya kita harus mendebatnya dengan lebih baik. Kalau misalkan di debat dengan lebih baik ternyata mereka malah melunjak gitu ya, malah menantang-nantang, ya sudah. Ya kalau memang maunya mereka seperti itu, ya kita hadapi dengan kekuatan tentunya. Apa yang kita miliki dari kekuatan umat Islam. Baiklah para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan pertama kita dari bab ini, yaitu bagaimana kita menjelaskan atau mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada perkara kebaikan. Baik, waktu Isya masih berapa lama? 1 menit. Baik, tinggal 1 menit. Ya, bisa. Baiklah, kalau berarti sudah masuk waktu Isya, berarti kita sebutkan dulu sekian apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah tentang bagaimana kita harus mengajak kepada kebaikan seperti ini, ya menjadikan semangat bagi kita untuk bisa mengajak kepada kebaikan, ya sesuai dengan apa yang kita miliki ilmunya, maka kita ajak kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita, ataupun kepada teman-teman kita. Semoga dengan itu, ya ketika mereka bisa mengamalkan kebaikan itu, tentu kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka lakukan. Baiklah para jamaah, mudah-mudahan demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.